حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyah litujza kullu nafsin bima kasabat. Wa fi ayatil ukhra, ayahsabul insanu ayyutraku suda. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, atadaruna manil muflis? Qalu al-muflis bina man lam dirham lahu wala mata'. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas pemberian nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat kesehatan, di mana di hari yang mulia ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berta'abbudiyah kepada beliau. Mudah-mudahan kita-kita yang ada di rumah Allah ini digolongkan Allah menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada beliau. Nikmat yang diberikan Allah tersebut, Allah tidak pernah meminta imbalan, balasan. Yang diinginkan oleh Allah adalah mudah-mudahan kita-kita menjadi abadan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita jadikan momentum untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sejak dahulu kala sampai akhir zaman nanti, yang tidak ada tandingannya dengan beliau. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan kepada beliau dapat menjadikan syafa'ah di yaumil la yanfa'ul mal wala banun. Ada satu hari tak berguna lagi harta, tak berguna pula anak keturunan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan disampaikan khatib di hari yang mulia ini terkait dengan siapa sesungguhnya orang yang bangkrut tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, "Inna sa'ata la'atiyah litujza kullu nafsin bima kasabat." Sesungguhnya hari kiamat itu la'atiyah, pasti datang. Litujza kullu nafsin bima kasabat,
sehingga dengan datangnya hari kiamat aku bisa membalasi segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraku sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa dimintakan pertanggungjawaban seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat satu kejahatan, maka kejahatan itu nanti akan dibalasi kepada dirimu juga. Terkait dengan ini, suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadaruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu sesungguhnya siapa orang yang bangkrut tersebut? Sahabat bertanya, al-muflisu fina man lam yakul lahu dirham, man lam dirhamun laha. Orang yang bangkrut tersebut adalah orang yang sama sekali tidak memiliki uang. Tidak, kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain menjawab, orang yang bangkrut tersebut adalah orang yang memiliki banyak hutang, tetapi dengan uang yang dimilikinya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala mata', dan tidak pula ada harta lain untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut itu dari umatku nantinya adalah mayati yaumal qiyamah. Orang yang nantinya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bisolatin, dengan membawa pahala solatnya. Solat sunnahnya tidak pernah tinggal, ba'diyah qobaliyah. Solat tahajudnya hampir dikatakan setiap malam, dan solat-solat nawafil lainnya tidak pernah tinggal. Dibawanya itu semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja, wa bi zakatin, dia juga membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pahala zakatnya. Tidak hanya zakat mal yang dikeluarkannya sekali dalam setahun, tetapi zakat profesinya juga dikeluarkannya setiap bulan. Dibawanya pahala-pahala itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja, wa bihajjin, pahala-pahala hajinya, entah berapa kali haji, dibawanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi umrah, dan pahala-pahala umrohnya, wa bi sedaqatin, dan pahala-pahala lainnya, sedekah-sedekah lainnya, itu kesemuanya dibawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qadzafa hadza wa akala hadza wa daraba hadza. Tetapi ketika Allah mengiklankan, mengumumkan, wahai hamba-hambaku, ini ada si fulan membawa segunung pahala-pahalanya di hadapan saya. Masih adakah di antara kalian, kalau seandainya hambaku ini aku masukkan ke dalam surgaku? Tiba-tiba ada seorang hamba mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika dimasukkan dia ke dalam surgamu hari ini juga, detik ini juga, maka saya adalah orang yang pertama tidak ridho.
tidak akan kuberikan ridho kepadanya ya Allah. Kenapa kata Allah? Dahulu ketika di dunia, wa qazafa hadza wa akala hadza, sesungguhnya pahala-pahala yang dibawanya itu menghadapmu ya Allah didapatkannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sesungguhnya pahala-pahala yang dibawanya kepadamu ya Allah diperolehnya oleh karena wa zalama hadza, dia menzalimi orang lain, memakan harta yang bukan miliknya. Lalu apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan, kata hamba Allah tadi, berikan sebahagian pahalanya kepada saya. Lalu Allah memberikan pahala sedekahnya tadi kepada hamba yang tidak rela kalau misalkan hamba yang membawa begitu banyak pahala tadi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai akhirnya Allah tetap mengiklankan, mengumumkan kepada hamba-hambanya kalau masih ada orang yang tidak ridho ketika hamba ini tadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena perbuatannya ketika di dunia tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, sehingga pahala hajinya, pahala umroh yang entah berakali, pahala zakatnya, pahala solatnya, pahala sedekah dan pahala yang lainnya semua habis satu demi satu. Tidak di situ saja, ternyata masih ada orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kamu inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala? Yang saya inginkan hari ini ya Allah, timpakan sebahagian dosa saya kepadanya. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bangkrut, orang yang membawa pahalanya begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tapi satu demi satu pahala tersebut berkurang, bahkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya kepada orang lain ketika dunia ditimpakan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut. Beramal begitu luar biasa amalan-amalan ketika hidup di dunia, selain itu bahwa amalan-amalan tersebut tidak mencerminkan kebaikan-kebaikan yang didapat di dalamnya. Merampas harta-harta orang lain, mengambil hak-hak orang lain, menganiaya orang lain, memfitnah orang lain. Maka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tak ubahnya mata rantai kehidupan. Dimulai dengan alam rahim. Kemudian setelah manusia dilahirkan, hidup dia di dunia. Selanjutnya dia diwafatkan, alam kubur, alam barzah. Kemudian hari berbangkit, yaumil qiyamah. Setidaknya ada 4 mata rantai atau fase yang dilalui oleh anak-anak Adam, dari alam rahim hingga yaumil qiyamah. Maka Sayyidina Ali berpesan, orang yang bijak itu adalah orang yang dapat menampung seluruh amalan-amalan kebaikannya, sehingga di setiap fase yang dilaluinya ada bekalnya. Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kumpulkan bekal tersebut ketika di dunia, ketika nanti kita sampai di alam barzah, ada bekal yang kita bawa. Tidak habis bekal tersebut. Ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, kita masih memiliki perbendaharaan, bekal amalan-amalan kebaikan yang kita tabung. Inilah sesungguhnya menurut Ali orang yang bijak. Kemudian kata Ali, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menitipkan amal kebaikannya kepada orang lain. Maka sahabat bertanya, "Ya Ali, bagaimana caranya kita menitipkan amalan kebaikan kita kepada orang lain?" Ali menjawab,
ketika ada hak-hak Anda diambil oleh orang lain, ketika ada hak-hak Anda dirampas oleh orang lain, ketika Anda dianiaya orang lain, wa daraba hadza wa akala hadza wa qazafa hadza, menuduh, memfitnah, maka isbir, bersabarlah dan maafkan. Ketika dia belum meminta maaf kepada Anda, maka Anda telah menabung amalan-amalan kebaikan di dalam dirinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata la'atiyah." Sesungguhnya hari kiamat itu la'atiyah, pasti datang. Litujza kullu nafsin bima kasabat. Supaya manusia tersebut dibalasi semua dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan kebaikan, begitu juga dengan amalan-amalan kejahatan. Sehingga manusia tidak merasa bahwa mereka dibiarkan saja begitu, tetapi ada nanti satu saat dimintakan pertanggungjawaban. Ayahsabul insanu ayyusraku sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja begitu tanpa dimintakan pertanggungjawaban? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat satu kebajikan, maka kebajikan itu akan dibalasi kepada kamu. Wa in asatum falaha. Ketika kamu berbuat satu kejahatan, maka kejahatan itu juga akan ditimpakan kepadamu. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sering atau barangkali ada kita melihat amalannya luar biasa, tapi amalan-amalan kejahatan juga luar biasa. Maka kata Rasulullah ini membuktikan hatinya tidak bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ibna Adama iza akhto'a khoti'atan fanuqta saudal aswad fi qalbihi. Kalau anak Adam itu melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah akan menancapkan satu titik hitam ke dalam hatinya. Kalau dua perbuatan dosa, Allah akan meletakkan titik hitam ke dalam hatinya. Sehingga kalau dia terus-menerus melakukan amalan kebaikan, begitu juga dengan amalan kejahatan, maka Allah akan meletakkan titik-titik hitam ke dalam hatinya. Sehingga hati tersebut dipenuhi dengan titik-titik hitam. Sehingga hati itu khatamallahu ala qulubihim. Allah cap hati mereka, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka adalah Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika hati kita dipenuhi dengan titik hitam, maka seluruh amalan-amalan kebaikan kita lagho, hanyalah sia-sia. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nantinya dia dikategorikan orang-orang yang bangkrut. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. 'Allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis. Dalam semua hadis ada seorang perempuan tua menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
"Ya Rasulullah, saya sudah tua renta begini. Tunjukkan dulu kepadaku amalan-amalan yang gampang saya lakukan." Maka keluarlah dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, "Kalimatani sakilani fil mizan wa khafifani fil lisan." Ada dua kalimat yang begitu ringan diucapkan di lidah dan luar biasa timbangannya di hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah. Maka mari kita membiasakan diri mengucapkan, membasahi lidah-lidah kita ini dengan kalimat subhanallah walhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.